pembukaan, lalu sambutan-sambutan dan dilanjutkan oleh sesi materi dan sesi diskusi, lalu ditutup oleh sesi dokumentasi. Baiklah, langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu ada sambutan dari Ketua Klaster World Carnivore Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University kepada Kak Roro Iyaka Nuraliu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dan menambah ilmu pada kegiatan kuliah umum The Life of Wild Carnivore yang kedua ini ya. Saya selaku Ketua Kelas Wild Carnivore mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dr. Bongot yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua nih sore ini. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk memperkaya ilmu. Satwa liar. Mohon maaf, suara saya apakah sudah terdengar? Ya, Kak Roro. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Tak lupa juga saya memberikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga kuliah umum ini dapat diselenggarakan. Harapannya dengan adanya kuliah umum ini dapat menjadi wadah bagi kita semua dalam memperdalam sehingga kita dapat bersama-sama meningkatkan konservasi dan kesehatan yang sepertinya juga agak jarang ya dibahas. Nah, sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih banyak Kak Roro selaku Ketua Klaster Wild Carnivore. Selanjutnya akan ada sambutan dari Wakil Ketua Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University kepada Kak Korisa Naufal Firdana. Saya persilahkan. Assalamualaikum. Izin untuk tidak menyalakan kamera karena sinyalnya sedang tidak stabil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Dok Bongot Huaso Mulia selaku pembicara pada sore hari ini dan para peserta yang telah hadir untuk mengikuti kuliah umum Wild Carni yang kedua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan kuliah sore hari ini dengan baik. Semoga bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Semoga kuliah ini kita dapat belajar mengenai medik konservasi dan manajemen binturong khususnya di Taman Safari Indonesia. Seperti itu. Semoga kuliah sore hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua di suatu saat nanti. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Kori atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan peraturan yang harus diikuti oleh setiap peserta selama kuliah umum ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta mematikan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali ketika dipersilakan oleh MC atau moderator. Yang ketiga, mengubah tampilan nama menjadi asal instansi _ nama yang di awal hingga akhir. Yang kelima, bertanya dengan mengetik nama _ pertanyaan di kolom komentar atau bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian menghidupkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, sebelum dimulai materi, saya akan membacakan biodata dari pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah dokter hewan Bongot Huaso Mulia. Adapun riwayat pendidikan beliau menempuh S1 dan profesinya di Institut Pertanian Bogor, lalu melanjutkan postgraduate di University of Zurich, dan kembali melanjutkan master di Institut Pertanian Bogor. Adapun pengalaman kerja yang sedang atau yang pernah beliau ampuh, sekarang beliau aktif bekerja di Taman Safari Indonesia. Di Taman Safari Indonesia, beliau bekerja sebagai dokter hewan
lalu sebagai Head of Research and Senior Veterinarian, dan juga sebagai Life Science Head of Animal Health. Dan bisa kita lihat beberapa karir lain beliau di depan PPT ini. Oke. Nah, sebelum masuki sesi materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu Dok Bongot. Selamat sore, Dok Bongot. Bagaimana kabarnya, Dok? Selamat sore, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dokter, apa sudah siap? Boleh, siap. Oke. Baiklah teman-teman, langsung aja kita persilakan kepada Dok Bongot untuk menyampaikan materinya. Saya imbau kepada peserta untuk mempersiapkan segala perlengkapan agar dapat menyimak dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung saat materi diberikan, bisa langsung chat di kolom komentar dengan format yang sudah kami berikan. Baiklah, kepada Dr. Bongot, saya persilahkan untuk memberikan materi. Oke, saya izin share ya. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Dok. Sudah, ya? Sudah, Dokter. Baik, selamat sore adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik aja ya, sebab tadi yang memperkenalkan Mas Ilham angkatan 56, ini saya kebetulan angkatan 38. Jadi jauh juga iya ternyata, sudah meninggalkan kampus sudah cukup lama. Perkenalkan, nama saya Bongot Duaso Mulia, ya, saya dari Taman Safari Indonesia. Saya adalah Life Sciences Head, artinya kepala untuk bagian hewan ya, ilmu pengetahuan. Jadi kami adalah suatu perusahaan grup yang terdiri dari beberapa anak perusahaan. Kalau teman-teman pergi ke Brigen, ke Bali, ataupun ke Jawa Tengah, di Batang, itu adalah bisnis unit kami. Kami merupakan lembaga konservasi yang selain juga bekerja di konservasi, kami juga aktif di edukasi, research, dan recreation. Dan beberapa proyek daripada konservasi kami, salah satunya adalah kami adalah yang membangun dari Rumah Sakit Gajah di Waikambas. Kemudian seperti tadi disampaikan, kalau kebetulan saya adalah salah satu advisory board dalam Sumatera dan Borneo Rhino yang ditunjuk oleh IUCN. Jadi saya ikut dalam proses rescue dan translokasi dari Badak, Kalimantan, juga sebagai advisory vet, dokter hewan advisor dari SRS Sumatera, Waikambas. Selain itu kami juga aktif di dalam program konservasi harimau Sumatera, dan juga kami sudah melepaskan lebih daripada 10 ekor ya harimau Sumatera ke alam. Dan saya beruntung karena saya ditunjuk sebagai senior veterinarian dan juga koordinator untuk kesehatan dalam mempersiapkan calon harimau Sumatera yang dilepas liarkan, dan sebagai koordinator dalam genome banking di harimau Sumatera. Jadi kita di Taman Safari punya genome bank untuk membangun sperma dan materi genetik lainnya. Ini merupakan sedikit mengenai program yang telah kami lakukan. Termasuk juga untuk karnivora Jawa, yaitu macan tutul Jawa. Jadi selain program konservasi untuk rescue, rehabilitasi, dan rilis, saya juga aktif dalam program reproduksi perbantuan. Kami masih dalam pengembangan teknik koleksi dan penyimpanan untuk sperma macan tutul, yang aplikasinya adik-adik sekalian bisa lihat di repository. Dan untuk khusus yang di Batang, Jawa Tengah, kami berfokus pada program konservasi untuk mitigasi antara dolphin dengan masyarakat. Jadi kita ada satu station di sana, station rescue dan juga safari park. Yang lainnya yang terbaru adalah program konservasi di Mentawai dan juga orangutan, serta untuk program konservasi wild herbivore dalam hal global species management untuk paten Anoa dan Babirusa. Jadi rekan-rekan sekalian, adik-adik yang pada kedepannya nanti ingin lebih mendalami terkait dengan species interest, apakah itu karnivora atau itu program pelepas liaran atau program konservasi lainnya, ya silakan kami bersedia untuk sharing juga. Oke, pada kesempatan hari ini memang saya diminta panitia tadinya untuk sharing tentang binturong secara umum, tentang reproduksi, tentang husbandry,
Tapi saya sampaikan bahwasanya memang binturong ini di dalam hal pengelolaan kami belum ada program konservasi khusus yang terkait dengan terkait dengan in situ. Jadi program konservasi kami terbatas dari segi pengelolaan saja, breeding sebagai sebuah koleksi. Jadi saya minta untuk dipersempit saja di Taman Safari Indonesia. Oke. Introduction to binturong. Jadi teman-teman sudah tahu binturong itu masuk status IUCN Full Branded. Dia adalah Viveridae yang karena klasifikasi anatominya disebutkan sebagai carnivore, tapi dia sebenarnya juga omnivorous karena dia diet sehari-hari juga makan buah dan lain-lain. Penyebaran binturong ini luas ya di Asia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, di Cina, India, sedangkan di Indonesia penyebarannya di Kalimantan, Jawa, Sumatera, kemudian Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jadi luas sekali. Apa tren untuk mereka dalam populasinya? Ya memang tidak ada yang makan binturong katanya. Saya belum pernah lihat ada suatu literatur yang binturong diburu untuk makan. Tapi illegal hunting masih iya, ada untuk poaching dan habitat loss. Kenapa sih mereka berfungsi penting untuk kita jaga kelestarian di alam? Ya, karena binturong ini adalah sebuah key species. Dia memiliki human-like gut bacterial. Jadi seperti halnya dengan beruang madu, beruang coklat, dan sistem pencernaan dari binturong ini juga sama. Jadi kalau makan pepaya, keluarnya biji pepaya gitu ya. Jadi dia sebagai seed spreader kepada lingkungan sekitarnya untuk pertumbuhan daripada ekosistem, dan juga sebagai predator terhadap mangsa di bawahnya seperti tikus dan lain-lain. Hanya terdapat satu spesies binturong, jadi satu spesies binturong, Actitis binturong, yang katanya nih, saya juga belum pernah lihat dari segi pendekatan literaturnya, tapi katanya yang Jawa, ada Sumatera, ada Borneo, distinct by color. Kalau Jawa itu katanya full, ya, semuanya lengkap, abu-abu dari kepala sampai ekor, sedangkan yang Sumatera seperti warna hitam ini. Ya. Sedangkan yang di Borneo, kalau kepalanya warnanya abu-abu, tapi dia belakangnya warnanya hitam. Jadi ini represent color distinct, gitu ya, color differentiation, yang sebenarnya dari spesies mereka satu, tapi dari subspesies ada 9 subspesies, di mana 3 itu ada di Indonesia, ya, Peniculatus itu di Jawa, kemudian Pageli itu ada di Kalimantan, dan Lianensis itu ada di Sumatera. Dan hal pengolahan kami sendiri tidak mengklasifikasikan binturong ini by subspesies, tapi pengolahannya kami samakan, ya, meskipun breedingnya kami upayakan untuk tidak terjadi mix antara subspesies ini. Binturong ini merupakan satuan nokturnal dan juga diunar, jadi kita bilang crepuscular ya. Nokturnal iya, diunar iya, crepuscular iya, yaitu menjelang subuh atau menjelang sore, malam hari dan siang hari. Jadi sebenarnya dia tuh aktif terus ya. Walaupun dia sebutannya bahasa Inggrisnya bear cat, tapi dari segi bearnya dia tidak ada hibernasi. Sosial grupnya di Taman Safari ada yang soliter, ada yang pair, ada yang grup. Jadi mereka lumayan toleran. Meskipun kalau di hutan kita sering menemukan binturong itu berpasangan ataupun sendiri, tapi pada dasarnya dalam pengolahan mereka juga cukup toleran dengan spesies lain. Jadi dan grup dan juga mix spesies. Mereka bersifat arboreal dan terestrial, aktif juga di pohon-pohon dan di masuk golongan musang-musangan, tapi memang ukurannya besar sekali, sampai 32 kg. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang baik untuk lompat. Ya. Tapi karena dia memiliki prehensile tail, jadi yang bisa memegang, ya, bisa bergerak, itu mereka sangat unik. Mereka bisa bergelantung di dalam pohon, twistnya bisa bergerak sangat fleksibel, sehingga mereka sangat lincah di pepohonan. Dan ternyata mereka juga pintar berenang, dan dalam pair atau dalam grup nampak sekali kalau female adalah yang dominan, di mana komunikasi mereka menggunakan berbagai macam suara, mulai dari suara yang halus sampai yang kasar, itu menandakan keinteresan maupun tidak keinteresan mereka kepada lingkungan maupun spesies yang lain.
Panjang badannya dari tip of the nose sampai koksidia pertama adalah 61 sampai 96 cm, sedangkan dari koksidia terakhir sampai pangkal ekor sekitar 50 sampai 70 cm. Untuk reproduction di Taman Safari kita belum ada penerapan teknologi reproduksi sebab kita masih cukup sukses dengan natural mating, di mana jumlahnya adalah 8, 15, 3. Ini teman-teman di satwa liar. Ini adalah penamaan yang umum ya untuk di zoo, yaitu 8, 15, 3 artinya 8 jantan, 15 betina, dan 3 anon. Jadi kalau kita bilang anon, belum diketahui seksnya, umumnya ini masih bersama induknya. Jadi kita sebutnya 8, 15, 3. Di mana sexual mature untuk male-nya itu lebih awal, yaitu 2 sampai 2,5 tahun. Sedangkan untuk female lebih late, yaitu 2,5 sampai 3 tahun, dan mereka polyestrus non-seasonal breeding. Jadi siklus terus saja, siklus terus setelah estrus, kemudian siklus lagi jadi kemudian dengan gestation length kalau terjadi kepentingan sekitar 84 sampai 99 hari. Mating behavior, perilaku kawin daripada binturong ini selalu diinisiasi oleh betina ya. Jadi biasanya betina itu menghasilkan suatu bau-bauan yang kuat sekali yang menyebabkan betina itu jantan itu jadi semacam pusing ya. Jadi dia terjadi peningkatan dari scent marking. Karena mereka punya glandula ya di dekat anusnya, itu mengeluarkan suatu gland-nya mengeluarkan suatu bauan dan liquid yang kental, itu di rubbing terus di sekitar areal, dan apabila sedang estrus, jantan itu bisa mengidentifikasi dan terjadi peningkatan daripada scent marking baik jantan maupun betina. Fenomena lain yang bisa dilihat adalah betina memainkan alat kelaminnya gitu ya, memainkan seperti masturbasi menggunakan mainan langsung kepada lokayu ataupun menggunakan makanan-makanan yang ada gitu ya, bentuk-bentuk makanan. Dan jantan dan betina itu apabila sedang masa estrus itu tidur bersebelah. Dan male lebih sering untuk grooming betinanya, dan di betinanya apabila sudah menerima dia akan mengeluarkan suara seperti kucing, lobur gitu. Itu tanda untuk tanda untuk siap untuk kopulasi. Untuk anak binturong sendiri kita bilangnya kids ya. Jadi bukan cubs dan juga bukan kitten, kita bilangnya kids yang lahir. Apabila lahir biasanya di Taman Safari tergantung dari sifat indukannya. Ada yang mereka kalau ada jantannya oke, kalau ada jantannya nervous, jadi saya tidak bisa kategorize ini sebaiknya seperti apa. Jadi dalam hal pengelolaan selalu melihat karakteristik daripada pair. Apabila mereka nyaman untuk merawat anak betinanya dengan dekat dengan jantan, maka kita lakukan saja sebab itu lebih baik dalam hal social group. Tetapi kalau enggak, biasanya kita pisahkan jantannya dari betinanya supaya betinanya lebih fokus dan tidak terlalu nervous apabila ada jantan. Oke, bagaimana Taman Safari mempersiapkan kandang lahir? Yaitu kandang lahir itu harus kids proof, gitu ya. Jadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dari anak ataupun kebutuhan dari betina. Tapi apa tuh, ada pakem nggak? Nggak ada pakem. Semuanya tergantung daripada hewan tersebut. Dia nyamannya di mana. Seperti dua contoh betina ini, yang satu betina, gambar ini adalah anakan yang lagi dekap di dalam breeding room atau nest room. Jadi ukurannya besar. Ini ukurannya 3x2 seperti kamar seperti biasa, dan dia berada di tengah-tengah atau di pojok gitu ya. Dia lebih suka seperti ini terekspos ya, yang merasa merawat anaknya juga. Ada juga betina yang sukanya masuk ke dalam nest box seperti ini. Jadi ini dalam kotak kayu ya, dan kita bisa intip dia lebih shy gitu ya. Tapi di dalam hal pengelolaan kami menyiapkan semua nest box dalam breeding room ini, terserah dia mau dipakai atau enggak. Dan kemudian biasanya kalau misalnya betinanya ini nervous ya, sebagai contoh dia tidak mau menyusui ataupun dia over grooming, dia jilat-jilatin anaknya terlalu sering sehingga terjadi kebotakan, ataupun dia gigit gitu ya, ataupun dia tidurin gitu ya. Biasanya nervous female seperti ini anaknya akan kita hand raise untuk kita rawat di nursery kita.
Gitu. Jadi kita lihat dulu bagaimana convertible female-nya, apakah kita perlakukan dengan breeding box, breeding nest, atau kita biarkan dengan induk atau kita hand raise. Dan biasanya anak ini baru keluar dari breeding box atau breeding room ini sekitar 2 sampai 3 bulan usianya. Oke. Ini salah satu contoh anak-anak yang sudah usia 2 sampai 3 bulan. Ini sudah mulai diperkenalkan. Tadi ada breeding box di sebelah sini, ya, yang gelap tertutup, dan ini kita sediakan juga tempat untuk dia menjemur sinar matahari. Nah, ini induknya sendiri yang melatih si anak untuk introduce kepada tempat keluar. Mereka masih, wah, tinggal mamanya, masih panik. Ini 2 ekor yang kebetulan yang saya sebutkan belum ketahuan seksnya tadi, dan 1 ekor yang belum ketahuan seksnya adalah yang dalam breeding box. Oke. Jadi usia 2 sampai 3 bulan betina mulai mengenalkan kids ke dalam outdoor facilities, dan dari pengamatan kiper usia 2 sampai 3 bulan dia baru mulai taste buah, jadi pepaya yang pertama kali yang muda. Ya, sedangkan untuk apabila terjadi masalah pada anakan akibat perilaku induk ataupun anaknya sendiri, maka kita harus hand raise. Nah, hand raise itu apabila untuk susunya kita menggunakan S-Bilak ataupun SDN 0 sampai 6 bulan. Ini either, pilih aja mana. Untuk usia 0 sampai 3 bulan itu kita nyusuin 6 kali per hari. Jam 5 pagi, jam 9, jam 13, 17, 21. Dia sih 4 jam sekali ya. Ini karena ini disesuaikan dengan operasional kantor juga dan juga piket. Sehingga ini jadwalnya keluar, tapi intinya adalah 4 jam sekali. Kemudian mulai starting untuk makan pada usia 5 sampai 6 bulan. Di mana pada saat itu terjadi penurunan untuk milking frekuensi menjadi 4 kali, dan 2-nya diisi dengan makanan padat, ataupun ya kalau kita bilang di MPASI gitu ya, diberikan makanan tambahan seperti pepaya maupun pisang. Oke, apa sih tantangannya kalau mau hand raise? Yang pertama tentu hygiene ya, jadi harus bersih, anak-anak itu harus bersih, lingkungannya harus bersih, tangan harus dicuci sebelum dan melakukan kegiatan, kemudian juga peralatan juga harus bersih, dan untuk menghindari aspirasi ya menyusuinya harus tegap, gitu, tidak boleh tiduran ya, dia menyusuinya seperti ini supaya dia tidak terjadinya aspirasi. Tetapi teknik pertama apabila bayi ini belum sebesar ini, masih matanya tertutup dan masih sangat fragile, umumnya kita memberikan normal salin dulu supaya dia latih insting dia untuk mengenyot menggunakan nipple. Tetapi apabila tersedak itu tidak terlalu berbahaya sebab itu merupakan normal salin NaCl, jadi tidak menyebabkan terjadinya infeksi pada paru-paru. Kalau kita langsung cobain dengan susu maka itu akan menyebabkan terjadi jamur. Itu harus dilakukan observasi setiap hari terkait dengan semua parameternya, minumnya, defekasinya, urinasinya, aktivitasnya. Dan karena pada naturalnya si induk ini akan menstimulasi urinasi dan defekasi dari si anak dengan cara menjilat-jilat bagian perineal, maka kita juga harus melakukan yang sama 4-5 kali sebelum feeding atau sebelum memberikan susu. Itu juga sama, menggunakan kapas dan air hangat. Ya, yang kita harus perhatikan juga adalah mereka punya mereka sudah apabila nipple-nya sudah engage pada bayi, maka dia pun menyotnya kencang, kadang-kadang bisa terjadi gastric overload, baik itu dari udara maupun baik itu dari makanan, jadi kita harus atur. Untuk brooder temperaturnya, untuk room temperaturnya yang kita sediakan di Taman Safari adalah 25 sampai 27 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya 75 sampai 80%. Apalagi yang perlu dilatih ya, sebab mereka ini adalah arboreal dan terestrial yang sangat aktif, mereka perlu kalsium dan juga mereka juga harus dilatih dalam menggunakan ini mereka menggunakan kaki-kaki mereka, juga menggunakan ekor mereka untuk memanjat. Jadi ini merupakan suatu platform yang kami sediakan untuk anakan, untuk melatih mereka bergerak gitu ya, menggunakan prehensile tile-nya, sehingga nanti pada saat sudah cukup umurnya mereka langsung bisa dilepas pada exhibit yang menyesuaikan dari behavior aslinya.
Sorry, komputernya. Bentar ya, saya perbaiki dulu ya. Kayaknya aku nggak mau gerak. Mesti ganti laptopnya, Dok. Terima kasih. While we are waiting for preparation dari Dr. Bongot, mudah-mudahan cepat beres selesai itunya. Slide-nya terlalu besar tuh kayaknya. Ya, terima kasih Dr. Bongot sudah hadir dan sharing terkait dengan manajemen dan husbandry dan health management untuk binturong. Ini salah satu satwa yang walaupun bukan endemik tapi sangat spesifik ya, Dok, dengan baunya yang khas, kemudian juga tadi disebutkan bahwa ternyata aktivitasnya itu juga beragam. Ada nokturnal, kemudian juga diurnal, kemudian aktivitasnya juga arboreal dan terestrial. Memang dia multitasking kelihatannya si binturong ini. Ya, terima kasih atas undangan dari Yasmin dan tim dari Satli, dari Himpro Satli. Ini merupakan kelanjutan ataupun serial ya untuk topik terkait dengan kesehatan untuk beberapa jenis satwa. Ini terkait dengan karnivor, kemudian juga ada herbivore. Ya, mudah-mudahan dengan sharing dari expertnya langsung bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, kemudian juga pemahaman terkait dengan experience atau hands-on dalam penanganan kesehatan satwa ini. Ya, kemudian juga yang penting adalah terutama untuk anggota-anggota baru ini punya gambaran terkait dengan diversity Indonesia ya, yang sangat beragam. Juga kemudian dengan kalau dokter manusia kan yang dihadapi cuma satu manusia saja dan mudah ditebak gitu kan terkait penyakitnya atau apapun dari penyampaian disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi tadi Dr. Bongot sudah mengawali terkait dengan kompleksitas perilaku, kemudian kompleksitas dari digestive strateginya dan segala macam. Ini menggambarkan bahwa tugas seorang dokter hewan itu sangat kompleks dan membutuhkan suatu seni ya, art di dalam menangani husbandry maupun health management pada satwa-satwa ini. Nah ini ini satu kesempatan yang sangat baik ya untuk kita semua. Saya juga tadi ngikutin dari awal, walaupun terlambat masuk mengenai binturong, ini sudah melihat beberapa hal yang saya sama sekali tidak tahu awalnya tentang binturong ya. Tadinya cuma taunya beberapa informasi karena sering diajak Dr. Bongot keliling Taman Safari ngeliat binturong, ya taunya sebatas itu. Tapi setelah melihat dari apa yang diceritakan oleh Dr. Bongot, itu baru kita melihat kompleksitas terkait satwa-satwa yang ada di yang kita miliki ini ya, terkait dengan spesies spesifik karakter, baik itu behavior, baik itu digestive ya, digestive strateginya, dan juga belum nanti Dr. Bongot cerita tentang masalah reproduksinya. Ya. Mungkin itu juga akan satu hal yang akan menarik ya dari cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Dr. Bongot. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Bongot dan mohon maaf tadi tertunda karena pas jam 4 kemudian ada emergency call dari teman-teman di
di konsorsium Badak Utara dari Aceh, karena dalam proses akan membangun SRS baru di Aceh, kemudian juga akan rescue. Dr. Bongot juga sebentar lagi juga akan terbang ke Aceh ngurusin rescue badak di sana. Baik, untuk itu saya mengucapkan selamat untuk acara untuk sharing knowledge dan experience terkait dengan masalah satwa ini, dan semoga semuanya bisa berkiprah dalam konservasi dalam bentuk apapun, tindakan apapun, ya, dari awareness dan segala macam. Dan terakhir saya mengucapkan salam sehat semuanya untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Dokter Bongot tertunda sebentar. Terima kasih Dok lagi. Aduh, saya kalau tahu Dokter lagi datang, ini nih persiapannya lebih matang nih Dok. Oke. Kalau gitu kebetulan nih saya juga sudah ready nih, saya lanjut dengan share presentasinya ya. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana metode terhadap hand raise dari anak binturong yang bermasalah maupun indukan yang gagal merawat anaknya. Selanjutnya mengenai husbandry dan nutrisi. Teman-teman sekalian, di Taman Safari kebetulan kami punya 2 exhibit binturong, yaitu binturong yang kalau teman-teman ke Taman Safari melihat dari mobil ataupun di area rekreasi. Jadi kita punya 2 grup besar yang terpisah dan ada beberapa koloni-koloni pair yang untuk breeding pair. Nah, kalau melihat daripada desain exhibit ini bisa dilihat ya, kalau sesuai dengan anatominya tadi, binturong tadi meskipun dia lincah di arboreal bisa manjat, terestrial dia lincah, wristnya bisa berputar, prehensile-nya bisa dipakai untuk bergelantungan. Kita menyediakan platform-platform yang complicated seperti ini. Ada yang fix kayunya menggunakan konkrit, ada juga kayu-kayu yang kita bisa pindahkan arahnya. Itu tujuannya adalah untuk membuat suasana yang baru pada binturong. Jadi dia sebagai environmental enrichment. Jadi mereka tidak jalan begitu terus ya. Kita menghindari terjadinya pacing ataupun stress behavior apabila binturong berjalan dari satu sisi berputar lagi seperti ini, seperti stereotype. Jadi dengan mengganti dari platform-platform yang bisa kita ubah, maka mereka akan mendapatkan suasana yang baru. Di samping itu, untuk dari segi safety, teman-teman bisa lihat kalau mode-nya cukup tinggi, ini tanpa adanya elektrik ataupun barrier yang lain, binturong dengan kondisi ketinggian seperti ini juga mereka tidak mampu untuk melompat. Nah, ini contohnya binturong yang ada di sisi lain yang kita foto di exhibit yang sama. Apa yang harus disiapkan dalam hal husbandry untuk tempat mereka tinggal ya adalah kami sediakan outdoor dan indoor facilities. Jadi outdoor dan indoor facilities ini tujuannya adalah tentu untuk display, untuk exercise, untuk menerima sinar matahari di outdoor ini, tapi juga mereka punya night den yang untuk mereka tidur bisa terhindar dari kecaman suhu dingin yang ekstrim di puncak. Mereka bisa dapatkan sinar matahari sinar lampu yang lebih hangat. Tetapi juga kita mempersiapkan branches seperti ini supaya mereka bisa memilih mereka mau ada di lantai ataupun mereka ada di atas. Dengan adanya indoor ini, kita juga dapat lebih lagi mengobservasi apabila hewan ini terjadi kelainan. Misalnya fesesnya seperti apa, gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam, kita bisa koleksi feses di dalam ruangan yang seperti ini, tidak tercampur dengan dirt atau dengan alas daripada outdoor ini. Kalau seperti ini kan mereka fesesnya bisa kemana-mana. Dan desain ini harus memprioritaskan animal welfare. Artinya branches ini harus kuat, tidak boleh goyang, tidak boleh
membuat terluka, tidak boleh ada paku-paku yang untuk menggabungkan ini yang masih terbuka atau terekspos. Ya, jadi harus bebas juga dari rasa sakit. Kemudian dengan desain tersebut mampu mengekspresikan perilaku alami dan tentu harus mudah dibersihkan. Gitu. Jadi jangan sampai kotoran-kotoran di sini juga sulit dibersihkan. Harus ada saluran air. Dengan adanya indoor facilities, hewan tersebut mudah dikendalikan sehingga kita bisa mau memindahkan hewan ini ya. Kalau di dalam, di luar seperti ini kita kejar-kejaran sama binturong pasti nggak bakal bisa ya. Kalau seperti ini di sini kita bisa tangkap dengan jaring atau kita bisa masukkan ke dalam kargo atau kita bisa pindahkan dengan tangan kalau memang dia satwa yang tertrain. Nah, exhibit indoor maupun outdoor ini harus meet behavioral needs, ya, climbing-nya, digging-nya, bathing, foraging, resting, terasa matahari, kemudian ada enrichment seperti makanan yang bisa dimanipulasi, mereka menggabungkan mereka dengan kawannya atau menggabungkan mereka dengan spesies lain merupakan bagian dari social dan environmental enrichment. Ini kalau lihat, ini batang yang dipakai untuk si binturong ini tidur, ya bentuknya seperti ini. Jadi tidak semuanya harus yang sloping seperti ini, harus juga ada yang datar, supaya mereka bisa pakai tidur seperti ini. Oke, tadi saya sampaikan sedikit mengenai safety untuk animal visitors interactions. Jadi pengunjung yang bisa lihat satwa ataupun satwa yang bisa melihat pengunjung harus dalam dua-duanya safety. Jadi kita di Taman Safari kita hanya menggunakan sederhana aja mode barrier atau GOT ya. Jadi mereka bisa tidak bisa lompat. Kalau lihat ini jaraknya cukup dekat, tapi binturong memang tidak memiliki kemampuan untuk melompat. Untuk ekspedisi yang kecil ini dimensinya 60 meter persegi, tapi kita mengutamakan volume. Jadi mereka bisa naik sampai setinggi-tingginya ke kanan, kiri, ke bawah, memanfaatkan daerah arboreal maupun terestrial. Air minum harus tersedia ad libitum dan floor-nya tadi disampaikan di awal harus mudah dibersihkan. Oke, tadi saya sampaikan bahwa keunikan daripada binturong ini mereka tuh sangat toleran dengan spesies yang lain, gitu ya. Dapat menempatkan diri lah kalau kita bilang. Sehingga dari segi AVI, Animal Visitors Interactions, display daripada binturong di Taman Safari kita bisa mix ya. Di dalam literatur ada yang mencatatkan kalau binturong ini bisa digabungkan dengan juga dengan beruang madu, tapi di tempat kami menggabungkannya dengan landak dan itu sangat amat aman ya, tidak ada konflik, tidak ada luka, tidak saling memangsa dan tidak saling mengganggu kesehatannya. Jadi ini mixed habitat atau mixed species atau immersed habitat ini merupakan suatu paradigma baru dalam hal pengolahan hewan. Bagaimana kalau kita menampilkan satwa itu dari berbagai macam hewan yang berinteraksi sehingga mendapatkan suasana yang lebih menarik bagi hewan dan juga pengunjung. Nah, ini dari segi literatur ada 33 spesies recorded nih yang bisa digabungkan dengan binturong, jadi banyak sekali. Nah, ini bisa di-explore kalau rekan-rekan sekalian nanti bekerja di kebun binatang atau di zoo, bisa menjadi dasar untuk bagaimana membuat mixed habitat atau spesies buat mereka. Oke, dalam hal nutrisi sederhana, kami memang memberikan makanan mereka cukup sederhana, rata-rata spesies. Ini adalah yang diatur oleh nutritionist kami. Untuk rata-rata berat badan binturong 14 kg, buahnya pisang, pepaya, dog food, dan untuk proteinnya ayam giling atau DOC atau mencit yang diberikan pagi sore. Sedangkan dog foodnya diberikan seminggu 2 kali. Dan untuk note-nya jenis pisang kepok biasanya lebih disukai. Untuk segi nutrisi memang cukup sederhana, tapi karena pengolahannya dalam social group, maka yang harus dilihat adalah diet evaluations. Karena kadang-kadang binturong yang paling galak, yang paling menguasai, dia yang paling gemuk, gitu ya. Jadi feeding manajemennya harus jelas. Ya, kita harus mengontrol misalnya yang nakal-nakal nih, makannya duluan atau di dalam, nanti yang lainnya yang subdominannya mereka makannya di luar, juga diberikan diukur supaya tidak terjadi jomplang antara berat badan atau excessive nutrition yang paling tinggi. Sebab untuk satwa-satwa yang dominan mereka akan ambil yang manis dulu, baru yang less sugar.
gitu ya, sehingga mereka akan ada deposit gula yang terlalu tinggi, ya biasanya obesitas, kemudian gangguan ginjal dan lain-lain. Sedangkan yang agak-agak shy, yang agak-agak subdominan, justru yang malah sehat-sehat gitu ya, karena mereka exercise-nya banyak, nungguin makanan dari yang galak dulu gitu. Tapi itu tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus ada kontrol untuk satwa tersebut. Yang umumnya terjadi dalam koloni adalah obesitas ataupun kaheksia, itu yang harus di-manage. Tapi dari segi komponen nutrisi sendiri, sebenarnya kami belum terlalu advance, saya harus akui. Banyak yang sudah menggunakan beberapa produk asli untuk seafood, protein kaleng yang sudah dijual oleh Mazuri dan sebagainya, tapi kita masih dapat mengolah dengan kondisi baik, Binturong menggunakan komposisi pakan tadi yang cukup sederhana tadi. Oke, selanjutnya terkait dengan routine care, di Taman Safari Indonesia kami ada beberapa activity untuk semua hewan, tidak terlepas daripada binturong ini. Kami ada annual general physical examinations, jadi tahunan kita membius binturong ini, ataupun tanpa membius, ya, tergantung dari binturong ini apakah acceptance pada training and conditioning. Nah, yang dilakukan oleh kiper adalah tentu setiap hari merecord atau melihat ya bagaimana asupan makanannya seperti apa, milih-milih apa enggak, apakah hanya makanan favoritnya saja, ataukah tidak mau makanan tertentu, bagaimana cara makannya, menggunakan gigi yang kiri atau yang kanan aja, atau ada kesulitan membuka buah, menggunakan tangan dan sebagainya. Jadi dari perilaku mereka makan pun kita bisa mendapatkan gambaran tentang status kesehatan. Termasuk apalagi dari food leftover, ini sudah jelas ya, yang sukanya mana, yang nggak sukanya mana, ataukah ini karena masalah kesehatan sehingga dia banyak sekali sisa makanan. Dalam hal ini physical examination kita nggak melakukan blood check, kita ambil darah setiap tahun, dan fecal check itu 1 ekor satwa di Taman Safari pasti mendapat giliran untuk diperiksa fesesnya. Tidak terkecuali adalah binturong ini. Jadi binturong ini 1 ekornya kita mendapatkan hasil dari fesesnya setiap 1 bulan sekali. Untuk jadwal vaksinasi akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi umumnya tahun berjalan sekarang kita sudah menjalankan tahunan ya, karena hanya yang bulanan saja untuk yang juvenile, yang baru, newborn, ya kids itu yang masih jadwalnya bulanan, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan untuk deworming kita lakukannya 3 bulan sekali. Oke, binturong ini mereka untuk vaksinasinya kita harus tahu kalau binturong ini merupakan satwa yang sangat peka terhadap canine distemper dan feline panleukopenia. Kami menggunakan beberapa jenis vaksin, ya, dan untuk binturong ini memang yang saya tahu di para hobiis dan dokter hewan di umum praktek, mereka menggunakan juga jenis vaksin yang dijual polivalen ya gitu ya. Jadi ada multi satu vaksin itu ada beberapa jenis virus gitu ya. Nah, kalau di TSI kita menyesuaikan saja gitu ya. Tapi umumnya kami menggunakan 1 preparat vaksin untuk 1 jenis virus ya. Jadi seperti yang ini adalah untuk ferret distemper, ini canary pox, dan ini untuk parvovirus yang dua-duanya adalah inactivated, sedangkan untuk rabiesnya killed virus. Untuk jadwalnya, untuk canine distemper dan parvovirus yang sudah dewasa kita lakukan tahunan seperti yang saya bilang. Kemudian apabila kita ada satwa rescue yang unvaccinated, ya kita anggap unvaccinated, jadi kita lakukan 2 kali vaksinasi dengan jadwalnya 1 bulan, 3-4 minggu, gitu. Kemudian dilanjutkan vaksin tahunan. Sedangkan untuk anak-anak kita berikan vaksinasi pada usia 8 minggu, 3-4 minggu, dari usia 8-16 minggu. Jadi 3 kali suntik ya, 8, 12, dan 16. Kemudian habis itu baru tahunan. Sedangkan untuk yang rabies, vaksinasinya diawali pada usia paling muda 8 minggu atau lebih tua ya. Jadi tidak di bawah ini, kemudian dilanjutkan dengan tahunan. Untuk feline panleukopenia ini biasanya preparatnya jadi satu dengan leptospira, ini yang beredar di pasaran. Jadi setelah usia 12 minggu
kita vaksinasi dengan 2 kali dengan jarak 3 minggu. Gitu ya. Kalau misalnya dimulai, misalnya kita anggap usianya sudah lebih dari 12 minggu, hanya 1 kali vaksin, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi tahunan. Sedangkan untuk parasit kontrol, itu yang kita lakukan adalah fecal check monthly, ectoparasit control twice a year, setiap 6 bulan, dan endoparasit control setiap 3 bulan. Sejauh ini yang saya rasa aman untuk spot on adalah preparat dari Evipro. Ya. Ini yang cukup aman untuk binturong, dan yang harus diperhatikan juga apabila mendapatkan rescued animal dari Sumatera dan Kalimantan adalah satwa tersebut punya, kita anggap ya, karena merupakan suatu daerah yang endemik untuk cacing jantung. Jadi itu menjadi protokol di TSI juga untuk memberikan preparat untuk ivermectin dan piratel untuk cacing jantung, terutama untuk satwa-satwa yang direscue. Kalau di Henryson sendiri sih saya belum pernah menemukan kasus dari heartworm ini. Oke, bagaimana dengan restraint juga? Restraint ini ada 2 ya untuk binturong. Halnya dengan hewan lain juga, ada physical restraint dan ada chemical restraint. Nah, dalam hal melakukan pengendalian ini harus jelas tujuannya membuat apa. Mau buat dipindahin atau hanya untuk dicek transponder, singkatkah durasinya, panjangkah, apakah itu hanya memindahkan fisik atau melakukan treatment, atau hal lainnya yang mempertimbangkan safety daripada hewan dan dari operator juga. Jadi harus diingat, dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan terdesak atau hewan sedang sakit, mereka nervous, semua satwa liar itu berbahaya meskipun sudah terlatih, meskipun dia sudah biasa dipegang-pegang. Jadi kita harus ingat, meskipun jinak tapi tidak pada semua orang, dan meskipun tampak jinak jangan percaya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Kembali lagi saya ceritakan sedikit, mereka punya versatile, mereka punya flexible wrist gitu ya. Jadi ini merupakan perilaku-perilaku ini yang menjadi dasar bagaimana kita menghandle daripada si binturong ini. Ya. Untuk physical restraint ini, restraint-nya kita bisa untuk menangkap hewan yang lepas, tujuan ya, purpose-nya physical restraint untuk hewan yang lepas, atau kita mau transportasikan hewan dipindahkan, atau kita hanya mau memberikan penanda, baik itu microchip atau apapun juga. Kemudian apakah kita mau ngambil sampel-sampel diagnostik, misalnya kerapan bulu, ataupun darah sekalipun apabila hewan sudah terrestrain, atau melakukan pengobatan, taruhlah meneteskan mata, atau memberikan tetes mata, atau memberikan suppositoria, itu perlu dilakukan physical restraint. Untuk invasif, ya kita bilang invasif, physical restraint harus dilihat. Kalau diingat, kalau adult binturong itu can be very dangerous atau harmful. Gigi mereka tuh rapat dan jaw mereka kuat. Jadi kalau mereka gigit, luar biasa akan menyebabkan tissue damage dimanapun ya, kalau kita kena. Sehingga harus hati-hati dalam melakukan restraint fisik pada binturong, terutama juga binturong yang sedang sakit ataupun yang nervous ataupun yang wild. Ya, jadi bisa menggunakan snare pull seperti ini atau di di restraint seperti ini. Tapi mereka umumnya kalau sekecil ini masih bisa. Ini contohnya aja, ini satwa coatimundi dari Amerika Selatan. Tapi binturong juga mirip seperti ini gerakannya, dia bisa berputar-putar. Kalau binturong udah 34-20 kg, jelas tidak bisa dilakukan restraint seperti ini. Sehingga dibutuhkan operant conditions, jadi training untuk supaya satwa mampu toleransi terhadap tindakan-tindakan dari manusia seperti pengambilan sampel, tes stetoskop, mengambil darah, atau apapun juga, mereka harus dibiasakan supaya mereka bersedia untuk diperlakukan seperti itu dengan sukarela. Nah, ini contohnya adalah beberapa cuplikan video di mana training and conditioning di Taman Safari sekarang sedang digalakkan supaya kita dapat melakukan diagnostik, dapat melakukan apa. Ini contohnya pada binturong yang sedang dilatih untuk dia acceptance kepada USG di daerah abdominal. Tapi kita cobakannya dengan sisir.
seperti itu. Jadi dia disintesisasi, diberikan sensasi oh geli, nanti diberikan sensasi oh dingin karena dengan ultrasound gel, gitu ya, dan kemudian dilatih kedisiplinannya untuk mampu berfokus kepada trainer di depannya, sehingga esok ke depan apabila satwa ini sedang bunting, kita dapat memonitor kebuntingannya, kita dapat mengevaluasi apabila ada kelainan, tahulah ginjalnya, ada tumor segala macam tanpa melakukan pembiusan maupun sedasi. Jadi binturong ini dibuat stay dengan posisinya dan kemudian distimulus dengan berbagai bentuk. Nah ini kalau lihat ini masih nakal nih. Ini adalah proses ya kira-kira sekitar 30-40% ya dari proses desensitasi atau membiasakan terhadap sensasi benda asing pada bagian tubuhnya. Oke. Nah, untuk chemical restraint sendiri, purpose-nya itu tentu untuk nangkap kalau hewan lepas ya, untuk transportasi, kadang-kadang kita menggunakan chemical restraint, tagging, diagnostic, surgery, medication, dan treatment. Tapi dari prinsip di Taman Safari, apabila kita melakukan pembiusan, take as much sample atau information as you need. Jadi, meskipun dia hanya untuk transport, meskipun dia untuk tagging, biasanya kami tetap ambil darah, tetap periksa mulut, tetap X-ray, tetap melakukan hal-hal tindakan periksa urin ya dengan kateter, periksa mata, meskipun dia tidak ada gejala-gejala klinis, dan itu kami jadikan sebagai bagian dari annual general check-up. Ya, bisa juga kalau kebetulan bukan jadwal dia, tapi dia harus ditransportasikan dan dilakukan pembiusan, maka semua parameternya diambil ya, karena hewan tersebut sedang dibius dan kita harus memanfaatkan kondisi tersebut. Nah, ini biasanya chemical restraint ini tujuannya adalah untuk major procedure ya. Dan di bawah anestesia tentunya. Nah, untuk pengambilan darah sendiri ya tadi saya sudah jelaskan kalau saat hewan terbius take as much as sample as possible, tapi ini untuk sharing kepada kawan-kawan untuk blood draw atau pengambilan sampel darah di binturong ini ada berbagai tempat, bisa vena cephalica, ya itu biasa seperti di anjing ya teman-teman bisa lihat ada di medial kaki depan ya. Jadi kalau kita taruh dorsal kaki dia ada bagian medialnya cukup besar pembuluh darah tersebut, ini ada di gambar, bisa untuk untuk withdraw darah dengan searing atau ukuran jarum 20 gauge ya, tapi untuk lebih baik untuk better view karena bulu mereka sangat tebal lebih baik di clip ya. Dan juga sangat cocok untuk catheter placement. Jadi ini untuk infus, taruh di sini cocok, sebab dia lurus dan dia bisa terfiksasi dengan sendi dan legok otot di kiri kanannya, sehingga pada saat kita lakukan fiksasi dengan plaster itu dia lebih tahan lama. Ya. Yang kedua adalah femoral vein di femoralis di bagian medial kaki belakang, dia tuh nggak kelihatan tapi bisa teraba gitu ya. Kayak perasaan ya, nggak kelihatan kayak mantan kali ya. Jadi itu bisa buat blood draw, tapi untuk kateter nggak bagus karena pembuluh darahnya sangat loose, jadi bisa bergerak kiri kanan gitu ya. Dan venanya cukup kecil, jadi untuk ambil darah oke, tetapi untuk kateter placement tidak oke. Nah, ini adalah trik yang harus kita ingat juga sama-sama. Jadi kadang-kadang kita mau ngapain dulu nih? Kita mau ambil darah dulu atau mau ambil pasang kateter dulu? Sebab kalau kita sudah rusak semua vein, kita tidak akan bisa pasang kateter lagi, akan susah. Gitu. Atau kita bisa pakai sekalian. Gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian vena savena itu ada di lateral hind leg, ini salah. Jadi di bagian kaki belakang yang lateral, biasanya dia transversal seperti ini, garis miring, nggak lurus. Kemudian sama di kaki belakang femoral itu adalah di medial, subclavian lateral. Seperti halnya dengan anjing itu variasi venanya tuh berbeda-beda ya. Saya bisa pernah lihat binturong yang besar kecil, dia kecil, binturong yang kecil kelihatannya besar sekali, jadi bervariasi ya. Kemudian yang satu lagi adalah tail vein, yaitu yang kita ambil darahnya seperti sapi ya. Jadi midline daripada base ekor 10 cm dari distal, ambilnya dari seperti sapi dari bawah, dari ventral.
gitu. Nah ini hanya untuk blood draw aja, nggak bisa untuk pemasangan kateter, cukup susah ya. Selama ini bahkan dia tidak teraba, makanya dibilang blind stick seperti itu. Ini Mohon maaf, Dokter Bongol. ya. Ingin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit, Dokter. Oke, ini dikit lagi kok. Baik, makasih. Jadi untuk chemical restraint sendiri di Taman Safari kami ada berbagai macam drug of choice tergantung dari kesediaan. Ada dari total 102 animals yang terrecord di dalam ZIMS, ada 5 kombinasi obat bius yang biasa dipakai. Tetapi untuk favorit kami sendiri adalah yang menggunakan butorfanol, ketamin, dan medetomidin karena ini cukup safe, reversible juga. Dan kalau ngelihat daripada record dari ZIMS, ini tidak ada fatal complications, hanya yang major aja. Ini ada 2 gitu ya, tapi ini juga tidak ada tanda apa nih, tidak berarti dananya cukup sedikit. Tapi memang dari segi record dari beberapa zoo yang lain, jumlah hewan yang dibius dengan kombinasi ini cukup banyak, sehingga ini merupakan drug of choice yang juga kami pakai di Taman Safari. Ya, pas dong berarti. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sharing yang terkait dengan apa yang kami kerjakan di Taman Safari untuk pengolahan binturong. Mungkin semoga bermanfaat ya sharingnya. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih banyak Pak Dok Bongot atas materi yang telah diberikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Baik, seperti yang sudah kita bahas tadi kan kita sudah bahas nih tentang bagaimana manajemen kesehatan binturong di Taman Safari Indonesia. Gak afdol kalau nggak ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, mungkin bisa dibantu panitia untuk mengirimkan link presensi. Dan juga saya himbau untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan kata nama, _ pertanyaan di kolom chat atau melalui raise hand untuk bertanya. Dan silakan menyalakan mikrofon ketika saya persilahkan. Untuk time-in pertama, saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Saya persilahkan. Baik, dokter, sudah ada satu pertanyaan. Izinkan saya membacakan pertanyaannya dari Nurmasari. Izin bertanya, dokter. Tadi disampaikan 33 spesies hewan yang bisa dikandangkan bersama dengan binturong. Nah, itu untuk itu yang ingin saya tanyakan, apakah kriteria khusus atau dasar pengelompokan hewan sehingga bisa dikandangkan bersama dengan binturong? Terima kasih, dokter. Mungkin bisa langsung jawab ya. Terima kasih untuk Mbak Nurmasari atas pertanyaannya. Jadi dari publikasi yang saya baca, dari 33 spesies hewan yang dikandangkan ya, dilakukan mix happy spesies dari binturong dengan spesies ini, itu memang tidak ada kriteria. Jadi yang mereka lihat adalah hewan tersebut ternyata toleran dengan hewan A, B, C, D, E gitu. Kemudian di-record dan di-share kepada kita sesama zoo. Oh, nanti kalau kamu bikin bikin exhibit binturong bisa loh dengan ini gitu ya. Jadi dan itu pun mereka telah mencoba beberapa binturong dengan beberapa hewan yang artinya tidak hanya mengkesampingkan karakteristik individu. Karakteristik individu maksudnya, oh ini yang galak sekali gitu ya. Atau ini beruangnya memang tukang beruang yang makan yang agresif lah gitu ya. Jadi itu dikesampingkan itu kepada perilaku hewan-hewan yang dengan perilaku wajar. Jadi mengapa ada muncul 33 spesies hewan itu adalah berdasarkan research dari beberapa zoo yang pernah memix spesies dan binturong dengan 33 spesies tadi, kemudian direcord dan di-share-kan kepada kita sesama binatang. Tapi kami tidak melihat kalau ada kriteria atau pengelompokan khusus. Jadi ada dari landak, kemudian juga ada tapir, ya, ada juga yang sama karnivor, yaitu beruang madu tadi. Kira-kira gitu yang saya bisa sampaikan.
Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Kita lanjut, dokter ada yang raise hand. Mungkin kepada Dwi Pratnya, saya persilakan Dwi untuk langsung on mic. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Dwi Pratnya. Izin bertanya dok, terkait tadi dok Agil pernah sempat bilang bahwa binturong itu memiliki ciri bau yang khas, dan saya pernah cari di internet juga itu ciri baunya itu seperti popcorn. Dan apakah itu benar itu? Kenapa bisa seperti popcorn gitu? Itu dok, terima kasih. Ya baik, ya itu kebetulan itu popcorn kayak cheese gitu ya, jadi stinky popcorn gitu ya tulisannya di literatur itu ya mungkin karena orang bule ya menggambarkan itu mirip ya, tapi buat saya memang kita mengklasifikasinya sebagai sebuah uniqueness ya. Ada memang baunya tuh bau sedap ya, seperti bau pandan tapi enggak, ya memang baunya bau gurih lah. Memang itu bau ciri karakteristik ciri khas apabila kita masuk kandang binturong juga memang muncul bauan seperti itu. Tapi kalau penamaannya seperti popcorn itu ya bisa benar bisa enggak sih, saya juga mungkin itu terminologi yang dipakai sama orang luar ya, tapi memang saya bilangnya oh ini bau binturong nih gitu. Kalau kita di hutan juga ini bau binturong nih. Atau kita masuk kandang yang bekas binturong walaupun binturongnya nggak ada, kita tahu oh ini namanya bau binturong. Jadi kalau ditanya bau khas binturong bau apa dok, saya jawabnya bau binturong gitu, bukan bau popcorn gitu sih. Mungkin itu aja sih, tapi itu memang benar sekali kalau dia punya secretion gland yang sangat unik, mengeluarkan bau yang sangat spesifik. Saya kira gitu. Bagaimana di jawaban dari dokter? Izin bertanya lagi dok, Baik. kok berarti apakah bau ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan diri atau bagaimana ya dok? Yang saya tahu tidak. Jadi yang saya tahu bau-bauan ini memang beberapa penelitian karena ini sifat baunya dia volatil juga gitu ya. Jadi ada beberapa informasi yang dikeluarkan melalui bau ini. Kebetulan kita sebagai manusia memiliki reseptor bau yang kita tidak bisa deskripsikan sebagai bentuk informasi, hanya bau dan nggak bau gitu loh. Tetapi yang saya tahu volatile gas atau volatile liquid yang dihasilkan ini memiliki informasi suka, enggak suka, birahi, tidak birahi gitu loh. Jadi antar spesies atau teritorial gitu. Jadi tetapi dengan satwa lain yang mungkin bagian penciumannya yang memiliki reseptor tertentu untuk bisa mendeskripsikan informasi, bisa juga sebagai oh ini ada tempat binturong gitu, binturongnya sebesar ini, bisa profiling ukuran dan umur ya, seperti di harimau lah. Kalau harimau itu urinasi, kalau bercakar-cakar, maka harimau lain bisa mendeskripsikan oh ini harimau betina sedang tidak estrus, oh ini harimau jantan dominan kayak gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih dokter dan Dwi. Selanjutnya ada yang raise hand lagi untuk Karoro Iyaka. Silahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya materinya sangat menarik sekali dokter, sangat menambah wawasan baru juga bagi saya. Nah, saya ingin bertanya, selama di Taman Safari adakah penyakit tertentu yang pernah menyerang binturong tersebut yang ada tinggal di sana? Pernah, bagaimana ya penanganannya dokter? Terima kasih. Baik. Di Taman Safari sendiri pengelolaannya itu cenderung ketat ya, jadi tertutup ya. Yang harus diperhatikan adalah tadi saya sampaikan binturong ini sangat susceptible pada canin distemper, feline panleukopenia. Jadi yang sangat kami hati-hati adalah apabila ada kucing liar masuk ke dalam fasilitas kami. Kadang-kadang pengunjung juga lepas kucing gitu di Taman Safari, dianggap oh nanti bisa dirawat sama Taman Safari lah, wah dia bawa taruh di mobilnya sebelumnya dilepasin. Kita nggak tahu sejarah vaksinasinya. Sejauh ini memang tidak pernah ada kasus infeksius yang terjadi. Kebanyakan itu aggressions related. Yang pertama, jadi kayak berantem, luka dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan husbandry matters. Husbandry matters itu
ya tadi psychological, jadi kayak dia stereotipik, itu kan stress behavior ya, itu yang harus dikoreksi. Itu juga termasuk tugasnya dokter hewan, bagaimana kita melakukan corrective action terhadap suatu kondisi stres pada hewan. Jadi enrichment itu juga termasuk. Dan apabila mismanagement terkait dengan husbandry, misalnya tidak terlalu banyak teduhan yang menyebabkan benturong itu matanya menjadi putih atau keratitis. Jadi kalau dia tidak terlalu banyak teduhan, tiba-tiba matanya ke laut segala macam. Nah itu sih umumnya kita berikan terapi seperti, ya kalau merek sih kita berikan zinc base tetes mata, gitu ya, non steroid, yang mereka Radix atau segala macam, terus multivitamin untuk mata. Kira-kira itu, dan juga harus diperbaiki husbandry-nya supaya tidak terlalu kena expose sinar matahari. Mereka harus punya banyak pilihan lah ya. Artinya mereka mau kena sinar matahari boleh, tapi umumnya mereka sukanya di tempat-tempat teduh. Nah, itu yang pernah terjadi di TSI. Baik, terima kasih banyak Dok Bongot sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih Dok Bongot dan Kak Roro. Karena masih ada 4 menit nih, mungkin saya buka satu termin lagi. Untuk 3 orang penanya, dipersilakan yang mau nanya, bisa raise hand atau langsung di chat. Ada yang raise hand, Kak Jasmine Elektra, saya persilakan Kak Jasmine. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dokter mengenai mungkin regulasi jika ingin ada proses pengiriman binturong atau ada pengiriman binturong ke dalam taman safari itu, karena binturong ini nokturnal, apakah pengirimannya itu dilakukan di pagi hari atau justru malam hari dokter, dan mungkin apa saja yang dicek dari satuannya sebelum dikirim atau sebelum menerima kiriman binturong seperti itu dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di Taman Safari, saya akan bicarakan umum dan khusus ya. Jadi untuk umum, perpindahan satwa kepada institusi ya, itu terkait ya atau sesuai dengan regulasi daerah. Sebagai contoh, kalau kita mau pindahkan ke Bali atau dari Bali ke sini gitu ya. Kalau kita mau ke Bali maka butuh titer rabies. Jadi tergantung sekali kebutuhannya daerah tersebut, meskipun kita antar taman safari pindahkan hewan atau terima hewan adalah dari Keswan tersebut yang mengeluarkan health requirement. Jadi health requirement itu dipenuhi, udah divaksin ini, titernya harus segini, obat cacing terakhirnya seperti ini, 1 bulan sebelum berangkat harus diberi obat cacing, 2 kali pemeriksaan obat cacing respectively harus negatif. Nah itu semuanya paperwork harus disiapkan, baru hewan itu bisa ditransportkan. Itu sangat amat tergantung dengan spesies dan hewan itu mau pergi kemana. Sebagai contoh misalnya, asal hewan ada antraks, tidak boleh masuk ke sini. Kita mau berangkat kepada hewan yang asal hewannya ada Brucella outbreak, tidak boleh. Jadi sangat amat tergantung dari jenis hewannya, apakah dia sensitif terhadap Brucella, maka di health requirement-nya ditentukan, harus ada pemeriksaan ini. Apabila dia sensitif terhadap rabies, harus ada titernya gitu ya. Jadi itu terkait dengan health requirement kalau hewan itu mau keluar ataupun masuk. Umumnya masuk ke taman safari di Binturong apabila sudah memenuhi health requirement dari Jawa Barat ya atau DKI, maka dia tidak bisa masuk ke dalam fasilitas taman safari selama 14 hari. Jadi di situ dikarantina dulu. Kita punya fasilitas karantina yang nanti akan hewannya taruh di situ, adaptasi, ya, tidak ada hewan lain, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah dia kalau nggak mau makan itu benar-benar karena sakit, karena stres, atau karena gangguan ada hewan baru, hewan presiden gitu. Kan sebab kalau kita langsung ke habitatnya binturong, kita bisa, dia nggak mau makan kenapa ya? Ternyata ada intimidasi lah ya, ada pelonco gitu ya, diospek dulu sama binturong yang lain gitu misalnya. Jadi dia harus dikarantina sendiri. Nah, diobservasi selama 14 hari, dia diambil sampel. Itu terkait dengan health requirement. Tetapi terkait dengan lembaga konservasi sendiri, yang harus ada paperwork seperti surat angkut dalam negeri, gitu ya, harus di BAP dulu, gitu ya, harus ada surat rekomendasi. Itu terkait dengan dokumentasi paperwork yang non kedokteran hewan. Kalau yang tentang kedokteran hewan adalah hewan tersebut harus masuk ataupun keluar sesuai dengan health requirement yang
yang ditentukan. Untuk hewannya sendiri, transportasi yang pertama, transportasi hewan itu tidak boleh dalam keadaan terbius. Jadi apabila kita tadi bilang, oh dibius dulu, kemudian dimasukkan ke dalam kandang transport, maka mereka harus di antidot dulu dalam keadaan sadar. Sebab dalam perjalanan, misalnya perjalanan udara, perjalanan darat, perjalanan laut, pada saat terjadinya pembiusan, mereka seperti kehilangan dalam kontrol terhadap thermal mereka. Itu yang menyebabkan kalau kita panas, jadi dia kepanasan, kalau dia dingin, dia bisa jadi kedinginan tadi cold shock gitu ya. Jadi siang atau malam itu tidak masalah asalkan hewan tersebut tidak boleh dalam keadaan terbius, kemudian disediakan minum, kemudian disediakan penutup gitu ya, atau di dalam kandang itu ada sirkulasi. Jadi ukuran kandang dan desain kandang dan lubang-lubang itu ada diatur oleh IATA, International Air Transportation Association. Jadi dari desain di mana lubang-lubangnya dan ukuran itu diatur. Jadi untuk siang dan malamnya tidak mengikuti behavior dari hewan itu. Mungkin jawabannya gitu. Saya kira gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih dokter dan Kak Jasmine. Ada satu pertanyaan nih dok. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Davitra. Izin bertanya, seperti yang dokter katakan tadi, bahwa binturong merupakan hewan yang peka terhadap virus panleukopenia. Apakah gejala yang ditimbulkan pada binturong sama seperti pada kucing? Terima kasih dokter. Hampir sama. Jadi ada bloody diarrhea, ada bau amis ya kalau dia keluar, terus anappetite, dia tidak mau makan, dehidrasi, kemudian kalau dari segi sel darah merah ya dia turun terkait dengan anemianya, hematokritnya tinggi, kemudian WBC-nya juga tinggi, letargik, jadi kondisi-kondisi umum, kondisi khusus. Apabila kita tes dengan test kit yang parvovirus atau panleukopenia virus yang tersedia di pasaran juga mereka menunjukkan hasil yang sama, positif yang sama. Yang jadi tantangan itu memang dalam hal treatment yang saya bilang tadi. Sebab kalau kucing mungkin kalau ngebenerin infusnya kita masih bisa handle ya, terutama untuk adult binturong. Jadi di saat mereka sedang blood loss, diarrhea, mereka butuh sekali fluid, ya, karena mereka tidak makan. Nah itu critical time di mana apakah kita pakai anestesia long gitu ya, selama mungkin dia dalam kondisi sedasi supaya kita bisa manipulasi misalnya kateternya bengkok atau segala macam. Itu yang kadang-kadang di satwa liar meskipun literatur pengobatannya kita bisa adopsi dari satwa domestik, misalnya di buku 5 minutes ada obat untuk panleukopenia gitu ya. Bisa kita ngobatin kucing, ngobatin anjing menggunakan referensi daripada buku itu. Tapi gitu kita di lapangan hewannya galak, kalau dipasang infus copot lagi, pembuluh darah habis, apa kita membutuhkan harus dibius atau enggak. Nah itu tuh challenge-nya dokter hewan satwa liar tuh di situ tuh gitu ya. Jadi yang kalian bisa baca di buku mungkin hampir mirip, gejala klinisnya, pengobatannya bisa diaplikasikan, tapi eksekusi di lapangannya sangat amat tergantung dari perilaku hewan dan justifikasi kalian mau pakai apa, di SC aja karena takut misalnya gitu, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Dokter Bongot atas jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua ini. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, jadi saya izin untuk menutup sesi diskusi, dan saya ingatkan juga kepada teman-teman jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan panitia di ruang chat. Baiklah, saya izin untuk membacakan kesimpulan sedikit. Jadi kita ketahui tadi binturong merupakan satwa dengan status konservasi vulnerable, segala macam manajemennya, kesehatan binturong, dari nestingnya, tidurnya, pakannya, enrichment, sampai exercise pada Taman Safari Indonesia itu harus memperhatikan parameter di antaranya dari behaviornya, fisiologisnya, dan juga kita jadi mengetahui nih kalau binturong itu ternyata hewan yang toleran, dan juga ada fun fact kalau ternyata binturong itu punya bau-bau yang khas.
Oke, selanjutnya, agenda selanjutnya adalah mata yang akan diwakili oleh Ketua Klaster White Carnivore. Kepada Karoro, saya persilahkan. Terima kasih MC. Sebelumnya terima kasih banyak Dok Bongot atas materinya, sangat menarik sekali. Sebagai bentuk apresiasi dari kami akan ada sertifikat dan juga akan dikirimkan plakat dari kami kepada dokter. Nah, berikut adalah sertifikatnya. Semoga dapat diterima ya dokter. Pada panitia dokumentasi dipersilakan. Baik, saya izin mengambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ya dokter banget atas materinya. Saya kembalikan kepada Sama-sama. MC. Baik, terima kasih Karoro. Dan selanjutnya adalah sesi dokumentasi, teman-teman, yang menandakan kalau kita sudah ada di penghujung acara. Untuk sesi dokumentasi, saya akan serahkan kepada PJ penanggung jawabnya. Saya silahkan. Bagaimana? Ya, maaf. Akan saya ambil ya. Terdapat 2 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih PJ dokumentasi. Baiklah, untuk menutup, saya kembali sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hewan Bongot selaku pemateri kita pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Kak Jasmine dan Kak Fori selaku Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah hadir untuk kuliah bersama kita sore hari ini. Akhir kata dari saya, Ilham Putra Pratama Zumariyadi, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih, Adik-adik. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima Selamat kasih sore banyak dokter. dokter.